Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Halizah dengan NIM 0801118822270012. Di sini saya akan menjelaskan program C++ menggunakan linked list, yaitu dengan 4 node, lalu pada operasi tambah depan, tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, kemudian tampilkan data. Nah, untuk pseudocode-nya yang pertama itu begin, kemudian tip not record, lalu variable data dengan tipe integer, kemudian not dengan bintang head, lalu void initial, di sini terdapat head sama dengan 0, lalu integer lmt, ini kayaknya. Lalu, ya, if head sama dengan 0, return 1. Kemudian else, return 0. Void insert D. Dengan ada variabel string D, lalu not dikali baru sama dengan new not. Baru next data sama dengan D, baru next sama dengan 0, is lmt sama dengan 1. Head sama dengan baru, head next sama dengan 0, else baru, next sama dengan head sama dengan baru, kemudian tutup. Kemudian void insert B dengan variabel string D, kemudian not bintang baru sama dengan new node, kemudian not bintang temp, lalu baru next data sama dengan D, baru next sama dengan 0, else temp sama dengan head, while temp next tidak sama dengan 0, lalu temp sama dengan temp next, lalu temp next sama dengan baru, kemudian pada void print terdapat not bintang temp sama dengan head is lmt sama dengan 0, while temp tidak sama dengan 0. Read temp next data, kemudian temp sama dengan temp next, lalu else write list kosong, void D, hapus D. If lmt sama dengan 0, if head next tidak sama dengan 0, maka akan kerjakan not bintang temp sama dengan head, lalu head sama dengan head next, lalu delete temp, kemudian else head sama dengan 0, kemudian else write list kosong. Kemudian untuk hapus B, itu ada if lmt sama dengan 0, di sini dilakukan pengecekan lagi, kemudian dicek lagi apakah if head next tidak sama dengan 0, kemudian jika iya, berarti not bintang temp sama dengan head, while temp tidak sama dengan next tidak sama dengan 0. Kemudian temp sama dengan temp next. Temp next sama dengan 0. Delete temp sama dengan delete temp next. Kemudian else head sama dengan 0. Else read list kosong. Kemudian pada in main atau program utamanya itu ada initial, kemudian variabel jawab dengan tipe data char, variabel data dengan tipe data string, variabel no dengan tipe data integer, do sistem CLS atau clear, kita bersihkan yang ada di layar komputer ini, monitor. Kemudian write learn menu link list. Kemudian write learn ini sama dengan ini untuk hiasannya saja. Kemudian write learn 1 titik tambah data depan, write learn 2 tambah data belakang, write learn 3 hapus data di depan, write learn 4 hapus data di belakang, write learn 5 tampilkan data, write pilih menu. Nah, di sini kita masukkan sesuai yang kita inginkan, kemudian read no. Kita di sini masukkan sesuai inputan yang kita akan jalankan. Kemudian
dicek di sini if apakah no sama dengan 1 atau no sama dengan 2. Write, masukkan data list. Read data. If no 1, insert D data. Else if nomor 2, insert B data. Else if nomor 3, kalau nomor 3 insert berarti apa ya, nomor 3 hapus, berarti kalau 3, kalau else if nomor 3 sama else if nomor 4 itu hapus B. Kemudian else if nomor 5, write isi list terbaru. Kemudian print L, write ingin kembali ke menu, yes or no. Read, jawab. While, jawab sama dengan Y atau jawab sama dengan Y besar, get. Kemudian program selesai. Nah, untuk codingannya seperti ini. Kita Nah, di sini kan terdapat hashtag include iostem digunakan untuk memesan si in si out dan inline. Kemudian hashtag Chonio digunakan untuk menahan tampilan. Kemudian hashtag include std lib.h itu digunakan untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Kemudian using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki std. In main adalah program utama. Kemudian kita langsung baca ke program utamanya dulu, program mulai. Nih, kita langsung baca di sini program mulai. Nah, di sini terdapat panggil fungsi initial dengan tanpa parameter, tidak ada parameter. Kemudian pesan memori dengan tipe data char pada variabel jawab. Kemudian pesan memori dengan tipe dengan variabel data dengan tipe data string. Kemudian pesan memori dengan variabel no dengan tipe data integer. Kemudian do, kerjakan. Nih sistem yang sistem CLS digunakan di sini untuk menghapus data yang telah dijalankan sebelumnya oleh program dan dapat membuka tampilan yang ini. Tampilan ini di program ini akan muncul lagi nanti. Nah, kemudian ini cetak di layar menu link list, cetak di layar garis-garis sama dengan, cetak di layar tambah data depan, cetak di layar kalimat tambah data di belakang, cetak ini sampai ini B5 kita cetak di layar monitor. Kemudian kita cetak pilih menu, kemudian nanti kita isi pilih menu tersebut dengan data yang kita inginkan yang disimpan pada variabel no. Nah, kemudian misalnya kita yang pertama itu input 1 dulu. Berarti kan kita melakukan proses tambah depan. Nah, di sini dilakukan dulu pengecekan apakah nomor 1 sama dengan 1, nomor 2 sama dengan 2, berarti 1 sama dengan 1 atau 1 sama dengan 2. Benar kan? Karena 1 sama dengan 1. Kemudian masukkan data list, sin data. Kemudian di sini dilakukan pengecekan lagi. Apakah 1 sama dengan 1? Ya, iya benar kan? Jika iya, berarti kita lakukan kembali ke insert D. Nah, pada fungsi D ini, kita pesan memori dengan variabel D dengan tipe datanya string itu sebagai parameter. Kemudian untuk pembuatan node, pesan memori variabel
pointer bintang baru dengan tipe data node dengan struktur data node, maka node bintang baru sama dengan new node. Kemudian buatlah node ini, lalu isi baru data sama dengan D, baru next sama dengan 0. Berarti baru data dengan D menjadi baru data sama dengan misalnya kita memakai 28D. Kemudian isi baru sama dengan next. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian kita lakukan pada pengecekan if. Apakah cek apakah LMT itu sama dengan 1. Kemudian panggil fungsi LMT. Nih, panggil fungsi LMT. Nah, kemudian lakukan pengecekan pada kondisi if. Cek apakah hit sama dengan 0. Apakah di kepalanya itu sama dengan 0. Pada fungsi inisial, inisiasikan head sama dengan 0. Jadi, head itu benar kan, bernilai 0. Kemudian, karena tadi juga di awal, jadi yang awal tadi kita jadikan head, kemudian yang menuju ke 0. Kemudian, kembalikan nilai ke 1 atau return 1. Nih, kita kembalikan nilai 1, lalu kembali lagi pada fungsi D. Kembali lagi pada fungsi D. Nah, pada kondisi if LMT sama dengan 1 itu kan berarti bernilai benar. Nah, isi head baru, nih, berarti head sama dengan 28D. Kemudian isi head next sama dengan 0. Nah, untuk tampilan node-nya itu seperti ini. Untuk tampilan node-nya seperti ini. Lalu kita kembali lagi pada fungsi inMain. Kita kembali lagi tadi pada fungsi inMain. Nah, di sini. Lalu nanti di sini akan keluar di layar monitor. Cetak di layar monitor kalimat apakah ingin kembali ke menu yes or no. Kalau misalnya kita masih ingin melakukan operasi seperti yang di atas tadi, kita memilih Y dengan Y besar atau Y kecil. Cuman kalau kita mau memberhentikannya, kita pilih no dengan N besar, maka program selesai. Nah, untuk ini kan kita memakai 4 node, jadi kita pakai ulang lagi. Kemudian kita pilih yes kan. Kemudian kita kembali lagi di sini. Di sini kita lakukan pengisian lagi. Kita mau memilih menu berapa? Misalnya kita mau memilih menu 1 lagi kan. Nah, milih menu 1 lagi berarti kita di sini dicek lagi di sini kembali ke .invite day ini. Sini. Nah, kemudian lakukan pengecekan dulu tadi. Oh ya, di sini kita dicek dulu apakah if nomor sama dengan 1 atau 0 sama dengan 2. Karena kita tadi 1 kan berarti kondisinya benar. Berarti cetak masukkan data list. Kemudian dicek lagi apakah if nomor sama dengan 1 itu benar. Tadi kan kita milih 1. Jadi apakah 1 sama dengan 1? Benar. Jika benar, berarti kita ke insert D. Di insert D ini kita lakukan seperti tadi sebentar. Nah, kemudian panggil fungsi insert D sebagai dengan variabel string D sebagai parameter. Kemudian pada pembuatan node tadi kita di sini berarti node bintang baru sama dengan new node yang baru. Kemudian buatlah node baru, lalu di sini baru data sama dengan D. Berarti
isi baru data dengan D. Maka baru data, misalnya di sini kita isi dengan angka 6A. Kemudian isi baru next. Isi baru next. Nah, sama dengan 0, yang ini. Nah, untuk tampilan node-nya tuh seperti ini. Tadi kan yang pertama head-nya tadi kan 28D ke 0. Kemudian baru data ke 0. Berarti baru 6A 0. Lalu cek pada kondisi LMT sama dengan 1. Lalu panggil fungsi LMT tadi. Panggil fungsi di LMT di sini tadi. Kita cek apakah hit sama dengan 0. Nah, kan salah karena hitnya tadi sudah kita letakkan pada yang awal tadi, yang 28 tadi. Terus kita masuk ke di sini lagi, ke void insert D lagi. Pada pengecekan LMT ini kan benar salah. Kemudian kita lakukan operasi pada else. Di else ini berarti kita baru next sama dengan hit sama dengan baru. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Berarti yang baru tadi, next sama dengan data hit not null. Kemudian isi hit baru kan tadi. Isi hit baru berarti hit yang baru tadi jadi hit, jadi kepala yang 6A. Kemudian next yang barunya pindah ke sini tadi 28D jadi ke 0. Lalu kembali ke inline lagi seperti tadi. Kembali ke inline lagi, kita pilih ya atau tidak ingin melakukan operasi itu tadi. Seperti tadi, masih sama. Kemudian kita kan ingin melakukan lagi, berarti kita pilih Y tadi kan. Sini tadi, kita pilih yes. Kemudian di sini kita masukkan lagi. Kemudian kita masukkan lagi di sini. Masukkan lagi mau menu yang nomor berapa. Misal ini kan masih nomor 1 lagi, baru 2 tadi ya, nomor 1 lagi. Kemudian dicek di sini apakah 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 1, iya. Jika iya berarti cetak masukkan data list. Kemudian in data kan. Kemudian if nomor sama dengan 1, cek apakah 1 sama dengan 1. Iya, jika iya kembali ke insert D lagi kan. Ke insert D lagi seperti tadi kita lakukan di sini. Panggil insert D di sini. Kita cek lagi seperti tadi. Di sini kan node bintang baru sama dengan new node. Berarti kan nah, kemudian misalnya kita selanjutnya pakai 13C. Berarti kan pada baru data sama dengan D berarti baru data sama dengan 13C. Kemudian isi baru next null. Kemudian untuk tampilannya berarti seperti ini. Ini data sebelumnya tadi. Data sebelumnya tadi kan 6A 28D, kemudian ke 0 kan. Kemudian yang baru tadi 13C ke 0. Lalu dicek di LMT ini tadi. Apakah hit sama dengan 0? Hitnya sama dengan 0 tidak kan? Hit sama 0 benar salah tadi kan karena hitnya tadi kan sudah pada 28D tadi kan. Kemudian lakukan else berarti return 0. Nah, kemudian kembali lagi pada fungsi D. Di fungsi D ini kita lakukan pada pengecekan if LMT sama dengan 1. Apakah benar? Kan salah. Kemudian lanjut ke pernyataan else berarti baru next sama dengan hit. Baru next sama dengan hit. Berarti baru yang baru tadi 13C next sama dengan hit. Hitnya berarti ke 6A. Kemudian next lagi ke 28D. Kemudian ke 0. Lalu
isi head sama dengan baru. Berarti yang 13C tadi kita jadikan kepala. Jadikan head. Kemudian head berarti 13C, next baru 6A, kemudian ke 28D, kemudian ke 0. Lalu kembali lagi tadi ke inmain. Ke inmain di sini akan muncul ini seperti ini. Akan muncul apakah ingin kembali ke menu, kita jawab yes lagi kan, iya lagi, jawab kemudian dicek di sini apakah y-nya benar sesuai di sini. Ya, jika benar berarti lakukan di do ini kita pilih menu lagi, kita pilih nomor 1 lagi kan, kemudian dicek lagi di sini nomor 1 ini, apakah 1 sama dengan 1? Iya, jika iya berarti cetak masukkan data list. Pada masukkan data list ini, kemudian kita cek lagi apakah 1 sama dengan 1? Iya, jika iya berarti ke insert D data. Kemudian kita kembali lagi ke insert D data. Nah, di insert D data ini kita cek lagi. Apakah di sini berarti notes bintang baru sama dengan new note. Misalnya baru data sama dengan D. Misalnya di sini kita memakai 9S. Nah, berarti baru data next sama dengan 0. Berarti isi baru data dengan D, maka baru data sama dengan 9S. Isi baru next sama dengan 0. Berarti ini masih seperti tadi. Kemudian kita tambahkan yang baru 9S ke 0. Kemudian dicek pada kondisi if LMT ini. Apakah sama dengan 1? Kemudian panggil fungsi LMT. Dicek di sini apakah hit sama dengan 0. Itu kan salah. Kemudian berarti ke else. Else berarti return 0. Kembali lagi ke fungsi void insert D ini, ke parameter ini. Lalu dicek apakah if LMT sama dengan 1. Salah. Kemudian masuk ke pernyataan else. Berarti baru next sama dengan hit sama dengan baru. Lalu berarti baru next sama dengan hit. Berarti baru yang baru tadi 9S. Nah, sisanya yang tadi hit 13C ke 6A, kemudian ke 28D, kemudian ke 0. Lalu isi head sama dengan baru. Nah, di head sama dengan baru ini, mana tadi bentar. Kemudian kan isi head sama dengan baru. Berarti yang awal tadi 9S kita jadikan head kan. Berarti 9S ke 13C, kemudian ke 6A, lalu ke 28D, kemudian ke 0 kan. Kemudian kita panggil lagi. Kita ini lagi. Next akan kembali ke inmain lagi. Lalu kemudian kembali lagi kan ke menu tadi. Di sini apakah ini kembali ke menu lagi? Kita jawab no, tidak, karena tadi kita sudah melakukan 4 note kan. Jika ingin melakukan note lagi boleh ketik Y besar atau Y kecil. Untuk caranya masih sama seperti tadi. Nah, kemudian coba kita running. Sambil kita running. Nah, ini kan. Misalnya kita pilih menunya 1. Kemudian masukkan list datanya, misalnya yang awal tuh 28D. Kita next. Kita next lagi. Kita pilih menu 1 lagi. Kita next. Misalnya itu tadi kita masukkan 6A kan. Kemudian kita next. 6. Nah, jadi nih hitnya jadi pindahkan 6A kan. Dan kita yes lagi. Kita next. Kemudian nomor 1. Kita next lagi. Isi datanya 13C. Kemudian kita enter. Nah, 13C-nya menjadi hit. Kemudian kita pilih nomor 1 lagi. Kemudian kita masukkan 9S. Lalu kita next. Berarti ini hitnya jadi nih 9S, 13C, 6A, 28D. Lalu misalnya kita mau masukkan input 3. Berarti kita melakukan proses hapus data depan.
Nah, untuk hapus data depan ini, nah, untuk hapus data depan ini, nah di sini kita pilih 3 kan, berarti kemudian dicek di sini apakah 3 sama dengan 1 atau 3 sama dengan 2, kan salah. Jika salah, berarti kita ke sini dicek apakah 3 sama dengan 1 salah. Kemudian dicek lagi apakah 3 sama dengan 2 kan salah. Kemudian kita cek lagi apakah ini 3 sama 3, ya benar, berarti kita ke hapus D. Ke parameter hapus D. Nah, di hapus D ini, hapus hapus B. Nah, kita panggil ke hapus D kan. Kemudian kita cek di sini salah harusnya D. Di sini kita cek apakah LMT sama dengan 0. Kemudian panggil fungsi LMT. Panggil fungsi LMT-nya di atas sini. Kemudian lakukan proses LMT fungsi nanti. Kemudian cek apakah kondisi if sama dengan head null. Head null benar salah. Kemudian lakukan pernyataan else. Return 0. Kembalikan nilai ke 0. Fungsi LMT-nya masih sama yang seperti tadi. Kemudian kembali ke fungsi hapus D. Kemudian dicek apakah if LMT sama 0 benar. Kemudian lakukan pengecekan kondisi if apakah head next sama dengan 0. Kemudian jawabannya benar. Karena head tidak sama dengan 0, pada saat pembuatan node, pesan memori lagi dengan pointer bintang temp dengan tipe datanya node dengan struktur node. Kemudian isi temp head sama dengan head menjadi node bintang temp sama dengan head. Kemudian di sini berarti kan di sini kita lakukan misalnya kita mau hapus, berarti kita hapus yang ini kan belakang, terus yang 9S. Kemudian isi head next. Isi head next berarti yang selanjutnya itu jadiin head. Nah, yang ini tadi kan kehapus, kemudian delete temp. Berarti tadi kita hapuskan, jadinya ini head-nya pindah ke 13C. Nah, kemudian program akan diantar ke node baru kan. Maka akan didapatkan node baru seperti ini. Head-nya 13C, kemudian ke 6A, kemudian ke 28D. Lalu ke inmain lagi. Ke inmain itu masih sama seperti tadi, seperti sebelumnya kita pilih ya atau tidak. Misalnya kita pilih ya lagi kan. Misalnya kita input 3 lagi. Nah, misalnya kita input 3 lagi, dilakukan tadi pengecekan tadi di situ tadi. Cek apakah 1 sama dengan 3 sama dengan 1 atau 3 sama dengan 2. Tidak, kalau tidak berarti kita lakukan pengecekan lagi di apakah 3 sama dengan 1, apakah 3 sama dengan 2, apakah 3 sama dengan 3 kan benar pada kondisi itu. Kemudian panggil fungsi hapus D lagi. Kemudian lakukan pengecekan pada kondisi if, cek apakah LMT sama dengan 0. Lalu panggil fungsi LMT. Kemudian lakukan proses pada fungsi LMT. Kemudian cek apakah if head sama dengan 0. Lakukan pengecekan kita di programnya ini. Kemudian kan salah. Tadi kan head-nya di 13. Kemudian panggil ke fungsi hapus D lagi kan. Pada fungsi itu kita lakukan pengecekan apakah LMT sama dengan 0 benar-benar. Kemudian lakukan pengecekan pada kondisi if, cek apakah hit next tidak sama dengan 0. Jawabannya benar kan? Karena hit
sama dengan 0. Pada pembuatan node tadi, kita menggunakan pointer ini kan, bintang temp data dengan data node dan struktur node. Kemudian, tampilan node-nya berarti seperti ini, 13C, 6A, 28 ke 0. Lalu kita hapus yang ini kan. Terus yang ke ini lagi, berarti isi yang selanjutnya itu menjadi head. Nah, berarti jadi nanti kemudian kita hapuskan, berarti tinggal headnya yang ke 6A, kemudian ke 28 kan. Maka akan didapatkan node baru, yaitu headnya ke 6A, kemudian ke 28. Kemudian kembali ke inmain lagi. Di inmain lagi, itu kita lakukan tadi, kita pilih yes atau tidak tadi, ya atau tidak tadi. Kemudian kita pilih ya lagi. Kemudian lakukan pengecekan seperti sebelumnya tadi. Lalu panggil fungsi tadi, kembali fungsi tadi, lakukan pengecekan seperti sebelumnya. Nah, untuk tampilan node-nya berarti seperti ini ya. Berarti kita hapus yang 6A. Saat dihapus 6A itu berarti selanjutnya diganti jadiin head. Selanjutnya dijadiin head, kemudian kita hapuskan, kita hapus di sini. Lalu berarti tinggal didapatkan node baru berarti head 28 kan. Kemudian lalu kita kembali ke inmain lagi kan. Misalnya kita sudah selesai mau ke ini tadi yang fungsi nomor 3 tadi, kita lanjut ke input nomor 2 ya, berarti tambah data belakang. Coba kita jalankan fungsinya. Jalankan programnya. Pilih Y kan. Dan next kita pilih 3. Dan next berarti tadi 13 6A 28C. Kemudian kita pilih 3 lagi. Salah. Bentar. Bentar. Kita ulang ya. Ada 1 28D. Ya, 1 kita pilih 6A. Ya, 1 kita pilih 13C. Ya, 1 kita pilih 9S. Ya. Kemudian kita masukkan hapus data, berarti hapus data, berarti kita pilih nomor 3, kemudian kita next kan. Nah, jadinya 13 6A28. Kemudian kita pilih yes lagi, kita enter, pilih menu 3 lagi, kita enter, dan jadinya 6A28D. Terus kita pilih yes lagi, kita enter, kita pilih lagi menu 3, kita enter, berarti tinggal 28D kan. Kemudian kita lanjut tadi, kita misalnya mau inputkan 2, berarti tambah data belakang kan. Misalnya berarti di sini sama seperti sebelumnya, kita lakukan pengecekan lagi kan. Berarti kita ke tambah data B-nya, berarti nih, set B string D. Nah, di sini kita lakukan pengecekan tadi kan, apakah 2 sama dengan 1, apakah 2 sama dengan 2. Iya, jika benar, berarti kan cetak masukkan data list, kemudian isi data list oleh user tadi kan. Misalnya kita sekarang isi 31N. Kemudian masuk ke pengecekan if. Di if ini kita cek apakah nomor 1 ini tadi salah kan. Kemudian kita lakukan seharusnya di sini benar. Apakah 2 sama dengan 2? Ya, 2 sama dengan 2 benar-benar. Kemudian masuk ke pengecekan if selanjutnya. Cek apakah 0 sama dengan 2. Berarti kan 2 sama dengan 2 benar kan. Jika benar, kemudian panggil fungsi insert D. Ada insert B tadi. Di sini kita pesan memori dengan variabel D dengan tipe data string dengan sebagai parameter. Kemudian buat fungsi node dengan memori dengan variabel pointer baru dengan tipe data node dan struk node, maka node
bintang sama dengan new node. Pada pembuatan selanjutnya pesan memori lagi kan. Kemudian isi baru data sama dengan D. Berarti baru data sama dengan 31N. Misalnya kita selanjutnya ngisinya. Kemudian isi baru next sama dengan 0. Berarti ini data yang tadi. Kemudian ini data yang baru 31 ke 0. Kemudian lakukan pengecekan pada if LMT tadi masih sama seperti sebelumnya. Cek apakah sama dengan 1. Kemudian panggil fungsi LMT. Kemudian jalankan proses pada LMT. Kemudian cek apakah if head sama dengan 0, head sama dengan 0, bernilai salah. Kemudian cek, masuk ke pernyataan else, lakukan kembali nilai 0 atau itu 0, kemudian kembali ke fungsi B kan. Pada pengecekan ini, berarti kan is LMT sama dengan 1 bernilai benar. Lalu, berarti kita lakukan ke proses else kan. Di sini if isi time sama dengan head. Berarti ini yang tadi, ini time. Kemudian yang baru 31N kan. Kemudian kembali lakukan pengecekan lagi kan ke while. Apakah time sama dengan next tidak sama dengan 0. Time next tidak sama dengan 0 benar salah. Kemudian lakukan isi time next sama dengan baru. Kemudian di sini berarti kita head, di sini kita tambah di sini. Maka akan diperoleh 28, kemudian 31. Lalu masuk ke input tadi, ke inmin tadi, kita lakukan lagi yes lagi kan, misalnya kita y lagi. Kemudian kita lakukan pengecekan seperti sebelumnya. Misalnya kita memasukkan 7F ya, berarti kemudian pesan memori kan dengan variable D tadi kan. Kemudian pada pembuatan node ini seperti sebelumnya. Terus kita lakukan seperti sebelumnya tadi, isi baru next data sama dengan D menjadi baru data, berarti jadi 7F. Berarti gambarannya seperti ini. Head 28 ke 31 kan. Yang baru itu 7F. Kemudian lakukan pengecekan pada kondisi if, cek apakah LMT sama dengan 1. Kemudian panggil fungsi LMT. Lalu jalankan proses pada fungsi LMT. Kemudian cek kondisi if, apakah head sama dengan 0. Head sama dengan 0 bernilai salah. Kemudian cek kondisi else. Kemudian kembalikan nilai 0 atau return 0. Lalu kemudian pada fungsi insert B, kita lakukan pengecekan lagi kan, apakah LMT sama dengan 1 benar salah. Kemudian lakukan proses else. Di sini head time sama dengan head kan. Berarti ini kan headnya tadi 28, 31. Di sini kita jadiin time kan. Lalu jadi 7F. Kemudian datanya masuk. Di sini lakukan pengecekan apakah time sama dengan next. Next tidak sama dengan 0. Berarti apakah di sini ini tampilan node-nya. Kemudian is time next tidak sama dengan 0 benar-benar. Maka isi time sama dengan time next. Berarti tampilan programnya seperti ini. Kemudian lakukan perulangan while, cek apakah time next tidak sama dengan 0. Time next 0 bernilai salah, maka keluar dari perulangan while. Kemudian isi time next sama dengan baru. Kemudian tampilan node-nya akan diperoleh seperti ini 28317F. Kemudian kembali ke inmain lagi seperti sebelumnya tadi, kita pilih lagi ya atau tidak, yes, y atau n. Kemudian kita lakukan lagi, misalnya kita tambah lagi kan, berarti kemudian misalnya kita tambahkan dengan 11B tadi, caranya masih sama seperti sebelumnya. Di sini kita cek, berarti di sini 28317F kan. Kemudian dicek lagi pada kondisi LMT, lalu isi time sama dengan head kan. Isi time sama dengan head. Berarti kemudian ini barunya tadi kan. Kemudian di sini lakukan pengecekan while kan, apakah next tidak time tidak sama dengan 0. Kemudian
di sini yang baru sebelah sini kan. Kemudian apakah temp next tidak sama nul bernilai benar, maka isi temp sama dengan temp next kan. Nah, lalu di sini untuk tampilannya berarti seperti ini. Kemudian yang baru kan ini. Kemudian kita lakukan pengecekan while lagi. Kita cek di sini. Kemudian lakukan apakah temp next tidak sama nul, sama dengan temp next tidak sama nul bernilai salah, maka pulangan while selesai. Kemudian isi temp next sama dengan baru. Berarti kita tambahkan yang baru kan, maka akan diperoleh not baru seperti ini. Nah, kita coba jalankan ya. Y. Kita pilih menu yang 2. Lalu kita misalnya tambah dengan 31N. Kita enter. Nah, jadi 2831. Kemudian kita pilih ya lagi. Kita enter. Kita pilih menu 2 lagi kan. Kita enter. Kita tambah dengan 7F. Lalu kita enter. Ya, jadi 28317F. Kita pilih ya lagi. Kita enter. Kita pilih 2. Kemudian kita tambah dengan 11B. Kita next. Nah, akan muncul seperti ini kan. Sama kan seperti ini tadi. Lalu kemudian misalnya kita kembali ke program tadi kan seperti sebelumnya, kita pilih lagi tadi kan. Misalnya kita lakukan hapus data ke belakang. Berarti dicek lagi kan. Lagi berarti hapus data di belakang, kita ke hapus B ini kan. Lalu lakukan proses, kemudian lakukan pengecekan kondisi if apakah LMT sama dengan 1. Kemudian panggil fungsi LMT tadi kan. Kemudian lakukan proses pada fungsi LMT. Kemudian cek apakah kondisi if tadi, apakah head sama dengan 0, head sama dengan 0 benar salah kan. Kemudian kembali lagi pada fungsi hapus B, pada pengecekan ini kan benar-benar. Kemudian dicek lagi pada kondisi if apakah head next tidak sama dengan 0, jawabannya benar-benar karena tidak sama dengan 0 pada pembuatan not. Kemudian pesan memori tadi kan, isi temp sama dengan head menjadi not bintang temp sama dengan head. Berarti untuk tampilannya seperti ini. Kemudian cek kondisi while kan, apakah temp next tidak sama dengan 0, jadi temp next tidak sama dengan 0 bernilai benar, kemudian isi temp sama dengan temp next, berarti ini temp sama dengan temp next. Kemudian lakukan perulangan lagi kan, while lagi, kemudian isi temp sama dengan temp next lagi, berarti ini. Kemudian lakukan perulangan lagi kan, seperti tadi. Nah, berarti kan sudah sampai sini. Kemudian delete temp kan. Apakah di sini dicek kan apakah temp next tidak sama 0, benar salah, kemudian keluar dari perulangan, kemudian hapus. Berarti kita hapus yang di sini tadi yang 11B tadi. Maka akan didapatkan not baru seperti ini. 28317F. Nah, misalnya kita jalankan, misalnya kita pilih ya kan tadi. Kemudian berarti kita pilih menu nomor 4 ya. Kita enter. Jadi 28317F. Nah, kemudian untuk menampilkan data berarti kita input nomor 5 tadi. Untuk jalannya itu sama seperti tadi, kita lakukan pengecekan. Kemudian di sini pesan memori lagi, kita isi temp sama dengan head menjadi not bintang temp sama dengan head untuk tampilan notnya seperti ini. Kemudian lakukan pengecekan kondisi if lagi seperti tadi sebelumnya. Kemudian cetak temp data sama dengan 28, kemudian cetak berarti di print ya. Bentar. Nah, di print di sini. Kemudian di sini berarti ini tampilan aja seperti ini, isi temp sama dengan temp next. Kemudian dicek lagi ruangan while apakah temp next sama dengan 0, temp next benar-benar kan. Kemudian cetak 31, kemudian lakukan berulang lagi. Kemudian cetak 7F kan. Kemudian isi temp sama temp next, kemudian lakukan perulangan while lagi kan, dicek kan pernyataan salah, kemudian keluar dari perulangan, kalian pilih Y atau tidak, ya atau tidak, karena kita sudah selesai, jadi kita pilih N.
Jadi misalnya kita di sini pilih lagi, kita enter, kemudian kita pilih nomor 5. Nah, maka akan muncul data 28D, 31N, 7F. Kemudian kita pilih N, karena kita sudah selesai. Kemudian kita enter lagi, selesai. Sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.